Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sinta Balkis dengan NIM 14 014 20 133. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan dalam pembelajaran kelas 4 dengan dosen pengampu Dr. Sri Sulistiarini MPD. Selamat menyaksikan. Nah, untuk yang pertama di sini ada pengertian dari keterampilan mengajar kelompok kecil. Jadi, keterampilan mengajar kelompok kecil adalah kemampuan guru untuk membimbing murid dalam belajar secara kelompok dengan jumlah berkisar antara 3 hingga 5 orang atau paling banyak 8 orang untuk setiap kelompoknya. Sedangkan keterampilan dalam pengajaran perorangan atau pengajaran individual adalah kemampuan guru dalam membimbing murid dalam belajar secara individual, terutama bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar atau bermasalah. Nah, dalam keterampilan mengajar kelompok kecil atau perseorangan ini ada variasi pengorganisasian. Jadi ada beberapa variasi pengorganisasian yang berada di dalamnya. Yang pertama yaitu variasi pengelompokan siswa, yang kedua variasi penataan ruang, yang ketiga variasi sumber belajar, dan yang keempat variasi model implementasi. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan adalah yang pertama, tidak semua topik dapat diajarkan melalui kelompok kecil dan perseorangan. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran kelompok, langkah pertama yang harus dikerjakan guru adalah mengorganisasikan siswa, sumber materi, ruangan, serta waktu yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, kegiatan kelompok kecil yang efektif harus diakhiri dengan kulminasi atau puncak kegiatan. Kemudian yang keempat, dalam pembelajaran perseorangan, guru perlu mengenal siswa secara pribadi. Dan yang kelima atau yang terakhir, kegiatan dalam pembelajaran perseorangan dapat berupa kerja bebas dan belajar mandiri. Selanjutnya, ini ada komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama berkaitan dengan keterampilan mengajar mendekatkan secara pribadi. Ini ada beberapa ketentuan di dalamnya. Yang pertama, menunjukkan kehangatan dan kepekaan. Kemudian yang kedua, mendengarkan secara simpatik ide-ide yang dikemukakan siswa. Kemudian yang ketiga, memberikan respon positif terhadap buah pikiran siswa. Yang keempat, membangun hubungan saling mempercayai. Yang kelima, menunjukkan kesiapan untuk membantu siswa. Yang keenam, menerima perasaan siswa dengan penuh keterbukaan dan pengertian. Dan yang ketujuh, berusaha mengendalikan situasi hingga siswa merasa aman. Selanjutnya, untuk komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan ini, yang kedua yaitu keterampilan mengorganisasikan kegiatan guru perlu memperhatikan dan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memberi orientasi umum sebelum kegiatan dimulai. Yang kedua, memvariasikan kegiatan. Yang ketiga, membentuk kelompok yang tepat. Yang keempat, mengorganisasikan kegiatan. Yang kelima, membagi-bagi perhatian. Dan yang terakhir, mengakhiri kegiatan dengan suatu kulminasi atau puncak kegiatan. Kemudian, selanjutnya untuk komponen keterampilan mengajar yang ketiga, yaitu keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. Untuk itu, guru perlu memperhatikan dan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memberikan penguatan secara tepat, melakukan supervise proses awal, melakukan supervise proses lanjut, dan yang terakhir mengadakan supervise pemaduan, yaitu bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan kegiatan serta menyiagakan siswa untuk mengikuti akhir. Nah, selanjutnya untuk yang
keempat dari komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan ini adalah keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mencakup yang pertama, membantu siswa menetapkan tujuan belajar, merencanakan tujuan pembelajaran, bertindak atau berperan sebagai penasihat bagi siswa, dan yang terakhir membantu siswa menilai pencapaian atau kemajuannya. Nah, kesimpulan dalam pembahasan kali ini yaitu mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah bentuk mengajar yang memungkinkan guru dalam waktu yang sama menghadapi beberapa kelompok kecil dan atau murid-murid yang belajar perorangan. Bentuk mengajar ini ditandai oleh hubungan antar pribadi yang akrab antara guru, murid dengan guru, dan sebaliknya. Kesempatan murid untuk belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya adanya bantuan guru serta memungkinkannya keterlibatan murid dalam perencanaan pembelajaran. Nah, sekian pembahasan untuk materi kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.